Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang vektor. Kita akan membahas tentang aplikasi triple vektor. Kita akan membahas aplikasi triple vektor, bagaimana perkalian 3 vektor itu kita gunakan di fisika itu. Jadi yang pertama itu tentang momentum sudut. Kita akan membahas momentum sudut beda. Jadi gambarnya seperti kemarin itu. Atau sebelum itu, kalau kita bicara skalar, ini di SMA itu momentum sudut itu momen dari momentum. Jadi momentum itu MV, kemudian momennya itu R. Nah, sering dituliskan jadi MVR. Nah, biasanya seperti ini. Nah, kalau bicara skala itu momentum sudut itu jadi momen dari momentum itu MV, kemudian R-nya itu lengan gaya dari momentum. Tetapi kalau kita bicara vektor itu seperti kemarin itu. Jadi gambarnya seperti ini, ada benda bergerak melingkar itu. Nah, ini lalu seperti ini. Ini vektor posisinya atau kemudian ini bendanya. Nah, dia bergerak dengan kecepatan v, vektor. Kemudian ada massa benda. Nanti praktis ini punya P yang nilainya mv. Itu vektor, ini vektor gitu kan. Terus ini omeganya. Nah, kalau secara vektor itu momentum sudut itu sama dengan R cross V. R cross P. Seperti itu. Lalu bisa diganti menjadi R. Nah, P-nya itu MV. Lalu M itu kan skalar, bisa kita pindahkan di depan. M gitu. Lalu ini R cross. Nah, V pertemuan terakhir itu V-nya itu omega cross R. Nah, omega cross R ini bisa kita ganti omega cross R. Nah, ini kurung tutupnya. Nah, maka di sini itu ada perkalian 3 vektor. Nah, maka lalu bisa kita tuliskan bahwa vektor L sama dengan M. Kemudian yang di garis kurung kita kerjakan seperti rumus kemarin. Ini vektor tengahnya omega. Jadi menjadi R dot R omega. R dot R omega minus omega dot R atau R dot omega. Kemudian ini N. Jadi seperti itu. Jadi ini kan vektor tengah omega, jadi R dot R omega minus ini R-nya vektor belakang itu. Nah, lalu R dot R itu kan R kuadrat. R dot R itu R kuadrat. Karena bisa dituliskan kan begini, vektor R. Nah, R dot R itu kan sudutnya 0. Nah, itu menjadi R kuadrat. Nah, lalu jika R tegak lurus omega, itu R dot omega sama dengan 0. Karena apa? Karena sudutnya itu 90. Nah, kok 90 itu kan 0. Maka lalu menjadi L itu sama dengan M itu R kuadrat omega minus 0 kalau dia tegak lurus. Jadi kalau dia tegak lurus, R dot ini sudutnya kan ini. Nah, sudutnya ini. Kalau R tegak lurus omega kan posisi R-nya di sini. Nah, ini lalu dia 90, maka lalu ini 0. Nah, maka lalu L itu sama dengan M R kuadrat omega. Nah, rumus momentum sudut kalau vektor begini. Atau kalau secara skalanya kita ambil harga mutlaknya tidak melibatkan vektor, jadi L sama dengan R begini omega. Tapi omega R itu kan V. Ini kan bisa dipisah menjadi M R omega R. Nah, omega itu kan V, jadi menjadi L M R kali V atau sama dengan
MVR. Nah ini itu persis mana? Persis ini. Nah persis ini, persis sama persis itu kan. Jadi ini contoh perkalian momentum sudut yang bisa digunakan untuk menjelaskan secara vektor, lalu secara skalar juga sama. Itu yang pertama itu. Lalu yang kedua saya kasih contoh penerapan momentum, penerapan triple vektor itu misalnya terjadi pada percepatan sentripetal. Yang kedua itu misalnya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu kan muncul dalam gerak melingkar itu. Jadi kalau ada benda bergerak melingkar itu bendanya ada kecepatan v. Lalu di sini ada pusat koordinat. Ini sebagai vektor r-nya. Lalu percepatan sentripetal itu kan selalu menuju pusat lingkaran. Jadi ada percepatan yang selalu menuju pusat lingkaran ini. Nah ini namanya asentripetal. Jadi dia selalu menuju. Jadi ketika posisinya di sini ya percepatannya selalu menuju pusat lingkaran. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa A itu berlawanan arah dengan R? Kalau secara vektor A berlawanan arah dengan R itu ada tanda negatifnya. Tapi bagaimana kita membuktikan itu? Nah, kita gunakan triple vektor itu. Jadi percepatan sentripetal itu definisinya menjadi omega cross R. Jadi omega cross R. Nah, secara vektor begini. Nah, maka ini bisa kamu kembangkan tadi, ini vektor omeganya di tengah lalu menjadi omega dot R, lalu omega minus, lalu omega dot omega R itu. Nah, kalau omega tegak lurus R, itu ketemunya 0. Jika omega tegak lurus R seperti yang tadi gambar tadi, ini omega dot R itu ketemunya 0. Maka sisanya tinggal A sama dengan ini 0. Omega dot omega itu omega kuadrat min omega kuadrat R. Nah, ini terbukti bahwa antara A sama R itu berlawanan. Ada tanda minusnya di sini. Jadi tanda minus itu menunjukkan bahwa percepatan sentripetal itu berlawanan arah dengan R. R-nya itu apa? Ini vektor posisi. Ketika bendanya sampai di sini, itu V-nya ini, vektor V-nya. Lalu R-nya ini, vektor R-nya. Lalu A-nya juga berlawanan, ini A-nya. Dan seterusnya. Nah, kalau diambil harga mutlaknya, percepatan sentripetal secara skalar itu di harga mutlak, tanda minusnya itu hilang karena harga mutlak itu tidak mengenal negatif. Kemudian ini menjadi omega kuadrat R tanpa vektor. Integral min, oke, saya tuliskan ini seperti ini, lalu menjadi A sama dengan omega kuadrat R. Ini kan percepatan sentripetal, persis seperti di SMA. Mantap toh, Jos. Jadi ini contoh aplikasi triple vektor di dalam fisika. Jadi kita gunakan dua contoh tadi. Yang pertama itu, yang kedua. Oke. Nah, sekarang topik berikutnya itu kita sampai pada kalkulus vektor. Jadi vektor itu bisa diturunkan. Judulnya diferensial vektor. Jadi diferensial vektor. Jadi kalau kita punya dua vektor, itu vektor itu bisa diturunkan. Nah, menurunkannya bagaimana? Menurunkannya begini. Jadi kalau saya punya vektor AB, saya turunkan terhadap waktu. A dot B itu. Nah, turunannya bergantian. Ini diturunkan.
kemudian yang belakang tetap, plus yang depan tetap, kemudian yang belakang diturunkan. Nah gitu. Tetapi ini komutatif, sehingga Anda bisa menukarkan ini, bisa kamu tulis B dot DADT plus DBDT kali A boleh. Tetapi yang kedua itu tidak boleh dibalik karena perkalian silang. Jadi kalau saya punya dua vektor dikalikan silang, nah ini tidak boleh dibalik, harus mengikuti urutan DADT cross B plus, nah ini A nya tetap tidak diturunkan, maksudnya cross DB DT, seperti itu. Dan saya ulangi, karena dia ini tidak komutatif, maka sekali lagi tidak boleh dibalik. Nah, jadi pokoknya harus seperti itu. Nah, contoh sederhana misalnya ini tentang vektor posisi itu. Nah, vektor posisi R itu kan begini, X, Y, Y, Z, K. Nah, Z K itu, maka ketika kita mencari kecepatan, itu kan turunan R terhadap waktu. Nah, itu ketemu vektor kecepatan. Vektor kecepatan yang diturunkan apa? Yang diturunkan IZ-nya. Kenapa cuma ini IJ tidak diturunkan, IJK tidak diturunkan? Karena IJ dan K itu arahnya selalu tetap. Nanti akan kita bahas untuk topik berikutnya. Jadi menjadi dx dt I lalu dy dt J lalu dz dt lalu K. Nah gitu. Maka vektor kecepatan itu kan punya tiga komponen, apa saja? Kecepatan ke arah sumbu X, ini kan kecepatan ke arah sumbu X. Nah kalau arah sumbu X, vektor satuannya I. Lalu ini vektor kecepatan ke arah sumbu Y, ini J. Lalu yang terakhir vektor komponen kecepatan ke arah sumbu Z, itu nilainya K. Anda bisa cari yang berikutnya. Percepatan juga sama, percepatan itu turunan kedua. Jadi kalau Anda mencari percepatan, itu turunan kedua dari kecepatan, turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari vektor posisi. Nah, gitu. Lalu hasilnya sama dengan, nah ini d2x dt kuadrat I plus d2y dt kuadrat J plus d2z dt kuadrat K. Nah, masing-masing sumbu itu namanya komponen percepatan ke arah sumbu X. Jadi menjadi AXI, AYJ plus AZK. Nah, ini diferensial vektor seperti itu. Nah, konsep diferensial vektor itu juga bisa digunakan untuk menjelaskan menjelaskan tentang percepatan sentripetal tadi. Nah, caranya begini, jadi di samping menggunakan tadi triple vektor, itu juga bisa digunakan untuk merumuskan percepatan, sentripetal. Tetapi ini beda dengan menggunakan perkalian vektor. Gini, saya kembali ke gerak melingkar tadi ya. Ini tadi apa namanya? Ini kecepatan, vektor kecepatan, ini vektor R gitu. Ada vektor R gitu. Lalu ada percepatan sentripetal yang arahnya berlawanan, tadi sudah dibuktikan. Tapi kita akan membuktikan dengan cara lain. Nah, caranya gimana? Caranya begini. R.R, saya mulai dengan R.R. R.R itu tadi apa? R kuadrat. R itu apa? Jari-jari. Maka ini konstan. Jari-jari dikuadratkan kan nilainya tertentu. Kalau misalnya jari-jarinya 5 ya 25, itu kan konstan. Maka kalau kedua ruas itu saya turunkan terhadap waktu, itu kan gini. Dengan menggunakan aturan tadi kan menjadi dr dt dot R tetap ini plus gantian ini berubah, ini yang tetap, ini yang berubah. Terus sebelah kanan diturunkan terhadap waktu 0 karena dia konstan. Ini jadi V dot R plus R dot V. Lalu karena ini bisa dibolak-balik karena komutatif, lalu menjadi 2R dot V sama dengan 0, maka kesimpulannya apa? R dot V itu ketemunya 0.
Artinya apa? R itu tegak lurus V. Nah, terbukti kan bahwa R itu tegak lurus V karena kecepatannya namanya kecepatan singgung itu selalu tegak lurus. Nah, membuktikannya ini. Oke. Lalu apalagi V dot V misalnya, kalau V-nya kita kalikan titik dengan dirinya sendiri, itu V kuadrat, V dot V. Maka kalau saya turunkan itu jadi, ini jadi dV dt vektor, ini tetap, plus ini vektor, ini diturunkan, ini 0 karena konstan, ini menjadi A dot V, lalu ini V dot A, dV dt kan A, 0 ini bisa komutatif, lalu 2 kalinya sama dengan 0, atau A dot V sama dengan 0. Apa artinya kalau A dot V sama dengan 0? Artinya A itu percepatan itu tegak lurus V. Dan ini cocok ya, bahwa A itu selalu tegak lurus V itu terbukti. Jadi ini terbukti semua sesuai dengan gambar. Oke, sekarang bagaimana kalau ini saya turunkan lagi? Jadi kalau dari R dot V, ini dari sini, saya turunkan terhadap waktu. Ini diturunkan terhadap waktu menjadi dr dt. Dr dt itu apa? A. Ini tetap, plus ini tetap, lalu ini diturunkan jadi A sama dengan, jadi saya ulangi, sorry ini salah ini. Jadi R dot V itu, dr dt itu V. Nah ini V, sorry ini V. Jadi dr dt itu V, ini tetap, plus ini tetap, ini diturunkan, dv dt itu A. Nah terus V dot V itu V kuadrat. Ini V kuadrat skalar, plus R dot A sama dengan 0, atau R dot A sama dengan min V kuadrat. Oke, ini sesuatu yang biasa itu. Nah, terus tadi ini tentang R dot A. Bagaimana dengan R dot A? R dot A tadi, kalau yang pertama tadi kan jadi kalau yang pertama tadi kan Pak, R itu tegak lurus V. R itu tegak lurus V. Lalu A itu tegak lurus V. Nah, dari sini bagaimana dengan R dan A? Jadi kita punya 3 vektor, R, A, dan V. R itu tegak lurus V, A itu tegak lurus V. Nah, bagaimana dengan R dan A? Ada 2 kemungkinan ini. Jadi R dan A itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu sejajar. Kemungkinan kedua itu berlawanan arah. Coba pikirkan baik-baik. Jadi kalau ini tegak lurus ini tegak lurus ini, bagaimana dengan ini dan ini? Ada 2 kemungkinan. Bisa sejajar dan berlawanan arah. Nah, lalu 2 kemungkinan ini kita pilih yang mana? Nah, pilihan kita tergantung ini. Sekarang R dot A itu sama dengan min V kuadrat. Perkalian titik itu cos, ketemunya negatif. Nah, kosinus yang ketemunya negatif 1, dengan min itu kan min 1, itu kan sudutnya 180. Berarti ini sama ini dipilih yang berlawanan arah. Maka lalu ini menjadi R, besarnya vektor R, kali besarnya vektor A, kosinus 180 derajat sama dengan min V kuadrat. Nah, lalu apa? Lalu
Besarnya vektor R itu R, besarnya vektor R itu A, cos 180 itu min 1, menjadi sebelah kiri menjadi min RA sama dengan min V kuadrat. Maka RA sama dengan V kuadrat, maka A sama dengan V kuadrat per R. Nah ini kan percepatan sentrifugal. Percepatan sentrifugal. Nah, sesuai dengan yang sudah kita peroleh bersama itu bahwa percepatan sentrifugal itu besarnya adalah V kuadrat per R. Nah, seperti itu yang bisa kita diskusikan. Nah, lalu ada sedikit lagi tentang tadi kenapa dalam diferensial itu IJK tidak diturunkan. Kenapa dalam diferensial vektor itu IJK tidak diturunkan? Tetapi kalau kita menggunakan jadi IJK vektor satuan IJK itu tidak didiferensialkan, karena besar dan arahnya tetap. Ini alasannya itu, jadi karena besar dan arahnya tetap, kalau didiferensialkan ketemunya 0, jadi nggak perlu ditulis. Lain kalau kita bicara koordinat polar. Nah, kalau kita bicara koordinat polar, itu kan begini. Ini sudah saya kasih kemarin waktu kita bicara integral lipat itu. Kalau koordinat polar itu begini. Koordinat polar itu kan punya dua sumbu koordinat, yang satu sumbu R, yang satu sumbu theta. Sumbu theta itu menyerupai lingkaran itu, ini sumbu theta. Ini X itu, ini X, ini Y. Nah, vektor satuan sepanjang sumbu X itu namanya I. Ini panjangnya 1, arahnya ke arah sumbu X. Lalu vektor satuan ke arah sumbu Y itu namanya J. Nah, jadi vektor satuan itu selalu digambarkan searah dengan koordinatnya. Nah, kalau kita punya sumbu R sama sumbu theta, dalam koordinat polar itu juga punya punya vektor satuan namanya vektor satuan searah sumbu R. Itu namanya R topi, sama. Nah, itu namanya R topi ini. Lalu ini juga theta. Nah, antara R sama theta itu tegak lurus, seperti ini sama ini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Ini kan melengkung itu, maka antara R sama theta tegak lurus. Nah, ini ini vektor satuan searah theta namanya theta. Ini. Nah, kalau titik ini kita tempatkan sistem koordinat kartesius, nah ini lalu X-nya ini. X-nya ini lalu vektor satuannya ini. Lalu J-nya itu vektor satuannya J-nya. Seperti itu. Kalau bendanya di sini. Nah, kalau misalnya bendanya di sini, itu tetanya mana? Nah, tetanya ini. Maka lalu vektor satuan arah tubuh theta ini. Ini vektor satuan arah theta itu ini. Ini theta topi, lalu ini R. Ini R topi. Tetapi di titik yang sama ini, ada I. I-nya itu searah dengan sumbu X, sumbu X-nya ke kanan, bagi tetap ke kanan. Nah, ini I. Lalu J-nya kemana? J-nya itu searah sumbu Y, itu lalu ke atas. Ini J. Nah, Anda lihat itu di titik ini sama titik ini, I sama J itu selalu ke kanan sama ke atas. Tapi theta topi sama R topi berbeda. Termasuk misalnya ketika benda di sini. Nah, sudut tetanya mana? Ini tetanya. Nah, tetanya ini, maka lalu R topinya ke sana. Lalu theta topinya ke sana. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya berbeda dengan IJK.
R sama theta itu besarnya tidak berubah, besarnya masing-masing satu ini. Ini satu satuan, satu satuan, ini satu satuan, ini satu satuan, ini satu satuan, ini satu satuan. Tetapi arahnya berubah. Yang ini arahnya ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ke sana. Akibatnya apa? R sama theta itu harus diturunkan. Itu bedanya itu. Maka lalu kalau misalkan ini, kalau ini saya gambar, kita ambil bagian kecil ini, itu kan gini. Oke, kalau bisa gambar begini. Ini ada R itu. R, terus ini vektor R itu ya, ini vektor R, lalu ini I, lalu ini J gitu, sudut tetanya ini, maka ini besarnya panjangnya vektor ini kan satu, besarnya vektor R itu kan satu, besarnya vektor satuan satu, maka ini juga apa? Sinus itu depan per miring, maka ini menjadi 1 kali sinus theta. Lalu panjangnya ini itu 1 kali cos theta. Oke. Bisa ulangi, ini kan segitiga. Nah, segitiga, ini sisi miringnya itu panjangnya 1, harga mutlak dari vektor R itu, maka sisi depan itu sisi miring kali sin theta, sisi samping 1 cos theta. Maka vektor satuan R itu sekarang bisa dinyatakan menjadi cos theta I plus sin theta J. Nah, jadi itu. Jadi vektor satuan R itu sekarang bisa dituliskan menjadi cos theta I plus sin theta J. Nah, Anda bisa membuktikan yang lain bahwa vektor satuan theta maksudnya itu nanti bisa Anda buktikan bentuknya menjadi begini. Min sin theta I plus cos theta J. Min sin theta I plus cos theta J. Nah, ini hubungan antara vektor satuan dalam sistem koordinat polar dan sistem koordinat kartesius. Nah, karena sudut theta itu berubah, nah, maka lalu vektor satuan ini harus diturunkan. Maka Anda bisa mencari begini, dr dt. Tadi kalau di dt kan nggak ada, nah sekarang jadi ada. Itu menjadi berapa nilainya turunan cos itu min sinus, min sin theta, d theta dt, lalu I, lalu plus turunan sin itu cos theta, d theta dt itu J. Yang ini bisa kita tuliskan begini, min sin theta I plus cos theta J, lalu ini d theta dt. Tapi min sin theta I plus cos theta J itu kan theta topi. Nah, maka lalu ada rumus begini bahwa ini dr topi dt itu ketemunya bukan min, berapa ketemunya? Jadi di sini saja. Jadi ketemunya sama dengan atau di sini saja. Ini itu kan ini. Jadi menjadi d theta dt lalu apa? Theta. Nah, jadi itu dr dt sama dengan, jadi itu yang pertama, hasil pertama itu. Jadi saya tulis ulang di sini bahwa ada rumus begini. Nah, ketika vektor satuan R diturunkan terhadap T itu hasilnya minus, nggak ada minusnya ya, d theta dt lalu theta. Nah, ini hasil pertama. Hasil kedua ini. Sekarang kalau theta saya turunkan terhadap waktu, nah ini saya turunkan terhadap waktu, hasilnya turunan sin itu cos, jadi min sinus. Turunan sin itu cos, jadi min cos. Jadi sama dengan min cos theta
d theta dt, lalu I dengan cos itu min sinus theta d theta dt, lalu ini J. Nah, maka ada yang sama bisa kita keluarkan, yang sama apa? D theta dt sama, jadi min-nya keluar, cos theta I plus sin theta J, lalu ini d theta dt. Tapi min cos ini sin atau cos ditambah sin itu kan R topi, jadi menjadi d theta dt itu sama dengan min, bisa tulis dulu lalu R. Nah, seperti ini. Jadi bedanya tadi, kalau tadi yang pakai JK tadi DI dt itu 0, kemudian DJ dt itu juga 0, kemudian DK dt itu sama dengan 0 juga, tidak perlu diturunkan, maka tadi yang diturunkan kan komponennya saja. Tetapi ini enggak, di R topi sama dt ada nilainya, itu juga ada nilainya. Jadi itu hasil yang harus yang harus dipertimbangkan ketika kita harus menurunkan R topi sama theta topi. Ya, hari ini sampai di sini, kita ketemu untuk pertemuan